Dia adalah tahanan paling blak-blakan di Inggris, seperti tidak berbahaya, lucu dan imut. Namanya Bronson. Dia lahir di keluarga yang terhormat. Sejak kecil dia telah melakukan kekerasan, dan bila dipukul, dia akan balas pukul 10 kali. Guru matematika yang berani menatapnya, langsung ia lempar pakai meja. Kepala sekolah yang putus asa datang ke rumah, tapi dia diacuhkan oleh ibu Bronson yang terlalu mencintai anaknya. Setelah waktu yang lama, Bronson memilih berhenti. Tapi dia tidak menganggur. Bronson mencuri uang kembalian saat bosnya pergi. Dia juga memberi selembar uang kepada rekannya yang menyukainya. Bos yang menemukan kejanggalan memanggil polisi. 2 polisi datang ke rumah Bronson dan membawanya untuk diperiksa. Akibatnya, Bronson kesal dengan mereka. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Bronson, 19 tahun, dan pelayan yang menyukainya, menikah dan melahirkan seorang anak. Sekarang ini Bronson sedang sibuk menyiapkan sebuah rencana. Ada hal yang ingin dia lakukan. Dia menargetkan kantor pos setempat. Ia merampok kantor pos itu, tapi yang ia dapat hanya 26 pound. Hakim memvonisnya 7 tahun penjara. Ibu yang mencintainya itu tidak setuju, dan berkata bahwa Bronson akan keluar dalam waktu 4 tahun. Tapi yang tidak diketahui ibunya adalah ia akan menjadi tahanan seumur hidup. Bronson memasuki penjara sebagai tahanan baru ketika tahanan lain melakukan kursus. Tapi, Bronson, dia malah memilih tak mengerjakan apa-apa. Saat para penjaga datang, ia meraih tongkat dan memukuli mereka. Bagaimanapun juga, jumlah penjaga lebih banyak darinya. Kelakuannya dihentikan, karena Bronson tidak tunduk pada peraturan penjara. Dia dimasukkan ke penjara yang lebih ketat. Tapi, para tahanan malah menyambutnya dengan sorak-sorai dan lolongan. Pada saat yang sama, hal itu juga menarik perhatian media. Bronson akhirnya menyadari keterkenalannya. Langkah selanjutnya adalah kebiasaan normalnya. Bronson dengan segala kekerasannya menjadi lebih tidak terkendali. Ia memukul tahanan dan para penjaga. Ditambah dengan masalah lain, ia pun tak segan kena hukuman karenanya. Akhirnya itu membuatnya tak bisa keluar dari kehidupannya di penjara. Bronson terus dipindahkan ke penjara lain. Bahkan ia dikatakan telah berganti sel tahanan sebanyak 120 kali. Akhirnya, tak ada satupun penjara yang bersedia menerima orang bermasalah ini. Jadi, dia dikirim ke rumah sakit jiwa, berada di RSJ. Tak membuat Bronson melepaskan kebiasaannya itu. Rumah sakit pun tak punya pilihan selain menyuntikannya obat. Orang-orang bermain seperti biasa. Sedang Bronson berbeda, dia sedikit berubah menjadi sedikit lamban. Sepanjang waktunya dia habiskan bersama kelompok neurosis. Lambat laun, dia tidak tahan lagi dengan penderitaan ini. Dia ingin pergi keluar, merasa tidak pantas berada di sini. Tapi dia tak bisa keluar, dia pasien di sini. Jadi, diam-diam setiap hari dia menjaga diri, agar dia bisa tetap terjaga. Dia berpura-pura lumpuh hari ini. Tunggu sampai rekannya membelakanginya. Dia menggunakan caranya sendiri untuk melarikan diri. Tapi, tak bisa kembali ke penjara. Sama sekali tidak ada tempat untuk Bronson sekarang. Tapi, dia berhasil keluar. Dia menyombongkan diri karena mendapat kebebasan seperti ini. Tapi, Bronson tidak terbiasa dengan kehidupan yang membosankan. Dia merasa tak nyaman jika tidak memukul seseorang. Jadi, dia menemukan teman barunya yang bertarung dalam pertandingan tinju bawah tanah. Ia mengalahkan yang berotot. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Bahkan ia bertarung melawan anjing. Setelah Perang Dunia I, Bronson menjadi terkenal dan jatuh cinta dengan seorang gadis. Tapi, gadis itu sudah mempunyai pacar. Bronson secara naif menginginkannya. Selama si gadis belum menikah, maka dia punya kesempatan. Jadi dia berencana pergi ke toko perhiasan. Sales bertanya apakah ia akan membeli perhiasannya. Bronson memegang kepala Sales dan menyerangnya. Dia juga mengancam manajer toko. Setelah itu mengambil cincin yang diingini. Setelah kembali, Bronson semangat untuk memberi cincin kepada gadis itu. Gadis itu perlahan mengambil cincinnya dan menunjukkan cincin miliknya juga. Si gadis akan menikah. Bronson masih tersenyum dengan bodoh. Karena perampokan, Bronson ditangkap dan dipenjara lagi. Saat ini, dia merasa penjara adalah rumahnya. Penjaga penjara memegang tongkat. Terlihat sangat baik dan lucu. Saat Bronson kembali ke penjara, dia menculik seorang penjaga penjara. Tutup mulutmu. Diam dan tunggu. Bronson mengancam sipir untuk memberinya kebebasan. Tapi di penjara itu kejam. Dengan tegas menolak permintaan Bronson. Bronson mengembalikan telepon dan menutup telepon dengan marah. Bronson menyuruh sipir membersihkannya. Dia bersimpati untuk sipir ini. Tapi, Bronson baru saja meminta sipir untuk memandikannya.
Segera Bronson ditahan oleh sipir yang masuk. Saat keluar dari kurungan, dia bertemu sebuah keluarga dan bertemu dengan seorang seniman. Seniman itu berulang kali memuji bakatnya dalam melukis. Di bawah bimbingan si seniman, dia menciptakan lukisan demi lukisan. Lihat sendiri, terlihat sangat artistik. Hari ini seniman itu membawa Bronson untuk melihat sipir, berharap bisa bernegosiasi untuk meringankan hukuman Bronson. Tapi sipir bahkan tidak peduli. Dia tak percaya pada Bronson yang hanya tahu bertarung. Lukisan macam apa yang bisa dia gambar? Bronson tidak bahagia setelah kembali. Ia baru belajar seni. Apakah dia akan ditinggalkan sendiri? Bagaimana ini bekerja? Akhirnya, Bronson membajak si seniman, menciptakan sebuah seni pertunjukan. Namun, Bronson segera ditundukkan lagi. Terkunci dalam sangkar kecil, dijatuhi hukuman penjara. Film ini berdasarkan kisah nyata. Realitas Bronson disimpan di penjara selama ini. Karena dia sering di penjara, dia mulai membuat pertunjukan. Dia menggunakan semua uang yang diperoleh untuk berdonasi dan beramal. Mungkin penjara baginya bukan tempat buruk. Mungkin penjara itu tercipta untuknya. Apakah ini tempat terbaiknya? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar.